Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tugas Aspire. Oke, tugas Aspire-nya ada dua ya, pelurus dan drill adapter. Kalau pelurus itu sudah saya ulangi. Saya belum, mohon maaf, saya belum mengirim gambar pelurus ya. Ya waktu itu saya mengambil gambar tapi belum saya kirim. Saya hanya mengirim yang penjepitnya saja. Ya. Oke, slide yang pertama ini ya. Nanti kirim file CRV 3D ke leads. Ini filenya ada yang CRV 3D, ada juga CRV saja. Terserah bagaimana, terserah apa, karena apa formatnya. Yang penting gimana caranya bisa saya buka di Aspire, karena saya mau periksa bagaimana simulasi berjalan. Gitu. Jadi ini berkaitan dengan urutan kerja, urutan toolpaths atau urutan operasi. Ya, operasinya ada apa saja? Ada pocket, ada profile, ada drill. Itu aja sih. Ada kalau engrave itu membuat nama ya, tapi itu gampang lah. Nah. Itu buat hiburan aja itu nanti ya. Tapi yang paling sering itu profile, pocket, sama drill ya. Itu yang paling sering. Nah, yang paling jarang itu 3D ya, ball nose. Tapi kita akan melaksanakannya nanti ya. Oke, slide selanjutnya tentang pelurus ya. Pelurus ini gunanya untuk meyakinkan, untuk menjamin atau meyakinkan kita bahwa materialnya lurus. Kalau materialnya lurus, insya Allah mudah-mudahan hasilnya nanti lurus. Ya. Atau hasilnya tidak menghasilkan. Apa tuh hasil tidak menghasilkan ya? Hasil akhir tidak membuat waste ya, tidak membuat limbah yang banyak atau zero waste gitu ya. Bayangkan kalau materialnya miring padahal kita memotongnya lurus, tapi materialnya miring, pasti ada yang kebuang gitu kan. Gitu. Nah, atau kita tidak perlu membuang, biarin aja. Tapi nanti hasil jadinya miring gitu. Karena kan kita tidak melewatkan si end mill-nya itu ya. Masih ingat nggak yang di kemarin itu kan saya mintanya potongnya begini, potong begini terus ke bawah. Dah selesai. Nanti dapat deh ini sebongkah penjepit. Nah, tetapi ini yang bawahnya karena dia tidak dipotong, khawatirnya dia miring begitu ya. Gitu. Kalau ini miring jadi nanti menjepitnya miring juga gitu. Jadi banyak faktor gitu. Jadi harus hati-hati. Oke, dimensi benda kerja ya akan saya berikan ukurannya lewat foto WA. Ini adalah pelurusnya sepanjang 15 cm panjangnya, tapi yang bagian ini penting, ini adalah bagian yang akan masuk di rel. Di flatbed, di situ ada rel yang satu rel dengan si penjepit, satu rel dengan si penahan penjepit, itu 7,2. Oke, di sini kalau sebenarnya 7,3 bisa, tetapi seret itu. Kalau dalam bahasa gamteknya tight. Apa tuh? TIGHT, tight. Itu kalau 7,3, tapi dijamin lurus gitu ya. Nah, kalau 7,1 itu terlalu longgar. Ya. Oke, jadi di sini
saya memang mengajak Anda untuk berpikir gitu ya. Meskipun Anda baru lulus SMA, tapi tetap karena Anda mengikuti program sarjana, jadi mau nggak mau turut mempertimbangkan, turut berpikir gitu ya. Turut membayangkan bagaimana ini akan bagaimana hasilnya akan memberikan dampak, apakah dampaknya positif atau negatif. Nah, di 7,2 ini saya rasa uh, fair ya. Kalian boleh menggunakan 7,1 juga boleh, tapi kalau 7,3 jangan ya, karena susah masuk dan seret. Kalau mau digeser juga agak seret gitu ya. Jadi saya rasa 7,2 atau 7,1 gitu ya. Sekalipun misalkan kamu bikin ini 6 milimeter pun sebenarnya ya bisa juga ya. Barangkali kalau kalau dipikir-pikir lagi memang lebih kecil dari rel itu bisa dimungkinkan karena kan nanti kalau mendapatkan dorongan dia akan rata gitu. Meskipun dia goyang, tapi kalau dia didorong dan dia terjepit di rel, akhirnya dia tidak goyang gitu maksud saya. Jadi sekali lagi di bawah 7,3 ya. Oke, selanjutnya lebar totalnya 18. Sebenarnya ini bebas sih ya. Kamu mau bikin 20 milimeter juga nggak apa-apa. Tapi dalam rangka tunggu sebentar. Oh ya, ini kan simulasi ya. Jadi kalian pakai 20 milimeter atau 30 milimeter itu no problem karena kan simulasi. Tapi kalau mau diwujudkan itu ya jangan lebar-lebar karena materialnya di sini tidak banyak itu takutnya nggak kebagian kelompok yang lain gitu. Oke, jadi di sini 18. Eh, Kenapa 18 ini saya samakan dengan penjepit yang besi. Kalau nggak salah penjepit yang besi juga 18 kalau nggak salah ya. Ini saya samakan dengan penjepit besi. Nah, kalau kalian bikin 22, 25 itu boleh juga ya. Saya rasa itu dalam hal simulasi atau dalam hal pembeda itu saya rasa perlu 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 juga dilakukan ya untuk membedakan antara kelompok satu dengan kelompok lain gitu supaya supaya kalian tidak copy paste aja gitu ya. Kelompok satu sama kelompok dua kok sama gitu ya. Saya rasa itu nanti akan menjadi pembeda aja ya mengenai ukuran jangan sampai ada yang sama intinya gitu ya. Nah, jangan sampai ada sama nanti akan saya sediakan Google Sheet-nya ya. Jadi masing-masing punya rencana, rencananya ditulis di Google Sheet gitu, dan dilaksanakan. Rencana itu akan dieksekusi atau dilaksanakan, dilakukan dengan cara simulasi. Nah, nanti simulasinya saya lihat apakah benar nggak nih ukurannya gitu. Jangan-jangan cuma copy paste dari kelompok lain begitu ya. Oke, next. Nah, ini kayaknya gambar yang terakhir ini ya. Ini gambar yang paling penting, tapi sayangnya mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Ini sayangnya kurang kurang jelas ya karena warnanya tidak kontras ya. Ini hampir membentuk huruf apa? Huruf T atau huruf L ya. Jadi sekali lagi ini bebas sih sebenarnya kalian mau bikin huruf L atau huruf T ya. Kalau Anda bisa lihat sini kenapa ini warnanya berbeda gitu. Jadi aduh susah juga ya gimana cara sebentar ya mungkin saya akan ambil akan saya bawa ke sini saja ya. Coba Anda bisa lihat. Nah,
Ini ya. Ini hampir hampir huruf T ini. Hampir huruf T cahayanya. Nah, begini ya. Saya ulangi ya. Jadi kalian membuat ini huruf T, tetapi T-nya seperti ini boleh atau T-nya benar-benar huruf T yang di tengah ini. Mana sih? Jadi ini ada di tengah, boleh seperti itu atau nanggung. Ini memang sengaja saya bikin nanggung ini. Ini saya lebihkan 2 mili di sini, saya lebihkan. Jadi kalian jangan bikin huruf L ya. Jangan bikin huruf L. Kenapa? Ini saya sengaja. Ini ada alasannya ini. Ini sengaja saya lebihkan untuk mengantisipasi kalau nanti dia kena. Kena apa? Kena miling. Nanti dia luka. Seiring waktu berjalan, sering dipakai, dia tergerus, lecet-lecet, lecet-lecet, akhirnya kelihatannya kok lecet-lecetnya ini mengganggu keakuratan. Nah, akhirnya apa? Di digerus, di apa nih? Dipapas, diratakan gitu. Gitu ya. Nah, kalau itu diulang-ulang lama-lama rata gitu. Lama-lama dia akan membentuk huruf L. Sama juga di sini. Ya, di sini kalau di sini kan aman ya. Maksudnya ini kan lebar gitu ya. Dibandingin di sebelahnya di sini. Yang ini lebar, yang ini cuma 2 mili. Kalau ini kan masih lama habisnya ini kalau dia kena miling terus dipapas ulang, dihaluskan gitu, dibikin rata kan lama-lama habis, tapi lama ya. Nah, itulah alasannya kenapa jangan bikin huruf L. Jadi bikin saja huruf T gitu ya. Kalau bikin huruf L nanti ketika meratakan itu jadinya lemah gitu ya. Nanti ngeratainnya gimana? Jangan-jangan terkena ini ya. Kena si pondasinya. Ini kan pondasi yang masuk rel ini. Pondasi ini penting soalnya. Kalau dia miring, semua miring. Ya, ya ini juga penting juga sih. Ya, ini semuanya penting sih ya. Tapi ketika untuk perataan ulang, ya ini bahaya. Ini pondasi jangan sampai kena. Ya, paham ya? Jangan bikin L. Kemudian 18 itu kan, ya kalau lihat di layar itu 18 lebarnya. Itu tergantung masing-masing kelompok harus berbeda ya. Jangan 18 semua gitu, ntar tinggal copy paste lagi. Terus sekali lagi, posisi pondasi itu boleh di tengah ya, boleh di tengah tuh. Posisi si siapa nih? Ini pondasi ini yang bakal masuk ke rel ini bisa saja di tengah-tengah. Boleh. Oh iya, ketebalannya berapa ya? 6 mili gitu ya. Eh tebalnya bebas juga ya, jangan jangan 6 mili semua gitu ya. Misalkan 6,1, 6,5 atau 7 mili. Tuh. Terus kurang dari 6 boleh nggak? Boleh. Tapi ya jangan juga 1 mili. Masa bikin bikin penahan 1 mili. Takutnya ketika didorong sama material jadi loss apa tuh namanya? Jadi slip gitu. Jadi copot gitu ya. Jadi jangan jangan tipis-tipis ya. Ada lagi nggak sampai sini? Ini kan diperhatikan ya. Itu tebelnya si bukan bukan pondasi itu ya. Bentar.
Jadi tebelnya berapa ya? Iya, yang ini pondasi dan istilahnya apa? Pondasi dan badan badan penjepit gitu ya. Pondasi dan bagian atas lah. Pondasi atau rel ditambah bagian atas itu 11,5, tetapi eh, harus variatif ya. Antar kelompok jangan ada yang sama, misalkan 11 aja atau 11,8 atau 13 juga boleh, 15 juga boleh ya. Namanya juga simulasi. Boros juga nggak apa-apa kan, namanya juga simulasi gitu ya. Terus ini ya bebas-bebas juga ini, maksudnya nggak harus dibagi dua ya. 11,5 dibagi dua, nggak harus begitu. Atau kalian bikin 14 misalnya, 14 mm, yang pondasinya 7, yang bagian atasnya 7. Bebas, boleh juga. Seperti itu boleh. Intinya bebas sih ya. Ini mau jadi lebih kecil misalkan, tadi kan 14 ya, terus ini misalkan 5 mili. Kemudian pondasinya kalau gitu 9 mili dong. Iya, nggak apa-apa. Ya sebenarnya di rel itu ada batas sih sebenarnya, cuman saya belum ukur. Tapi untuk sementara ini no problem lah ya. Yang paling penting tuh urutan kerja nih. Ya, setelah kalian tahu dimensinya seperti itu, yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana nih. Pertama, apa yang harus kita kerjakan? Dan terakhir apa? Oke. Jadi ini kan kelihatan hasil akhirnya tuh 3 dimensi ya kan. Ada panjang kali lebar kali tinggi. Tetapi cara pengerjaan di mesin itu masih 2D. Begitu ya. Ini masih masih CNC 2D ini ya. Kapan kita mau pakai CNC 3D? Kalau paling efektif tuh kalau hasil akhir tuh seperti ukiran. Ada kontur itu baru CNC 3D. Tapi kalau kayak begini, cuma kayak gini doang 3D ya. Buat apa? Berlebihan gitu ya. Oke, setelah ini kayaknya slide-nya tidak ada. Jadi, iya, sudah selesai. Oke, jadi eh, selanjutnya apa? Gitu kan. Oke, ini tugas ya. Sekali lagi saya ingatkan tadi, nanti kirim ke leads. Leads-nya nanti akan saya siapkan ya. Dan saya akan announce di WhatsApp. Saya rasa itu ya. Oh iya, saya lupa satu lagi ya. Itu kan tadi pelurus ya. Nah, satu lagi ini. Ya, satu lagi. Ini benda yang sudah jadi dan sudah berguna buat buat khususnya buat tapping ya. Tapping itu membuat ulir, membuat drat. Jadi ada lubang, kalian bisa lihat lubang kecil ini. Nah, itu dia. Membuat lubang supaya baut bisa masuk, tapi di dalamnya kan harus ada drat. Nah, membuat drat itu namanya tapping. Kalau alatnya namanya hand tap, TAP. Hand itu tangan, TAP itu ya diputar gitu ya, membuat drill, membuat drat maksud saya. Oke, hand tapnya itu masuk ke sini, terus ditekan, terus diputar pakai bor mini gitu ya. Nah, kebetulan karena ada ketidaksesuaian, saya membuat ini supaya sesuai. Ini namanya adapter. Oke, perhatikan ini. Di Gamtek sih sebenarnya ini ada namanya bearing ya.
Ini namanya bearing. Saya yakin pengendara sepeda motor paham ini, khususnya motor tua ya. Kalau motor tua kan biasanya, wah kok oblak ya ganti bearing gitu. Nah, kalau motor baru belum mengenal, biasanya mengenal ini kalau lagi butuh dia baru kenal ya. Ini namanya bearing, oke? Bearing ini masuk ke sini. Tuh, masuknya cuma sedikit. Kemudian ini ada, tuh, bisa kelihatan nggak bahwa ada lingkaran besar dan lingkaran kecil? Ini lingkaran ada berapa sih totalnya? Ini lingkaran paling luar. Lingkaran paling luar tuh 44,4. 44,4. Bisa kelihatan nggak? Tuh ya, 44,4. Kemudian lingkaran selanjutnya yang kedua. Oke, nih. Bisa kelihatan nggak tuh? Ini saya tidak terbiasa pakai tangan kiri ya. Tuh bisa kelihatan nggak? 39,6. Di mana letak lingkarannya? Tuh, kelihatan nggak? Di mana itu letak lingkarannya? Jadi ada lingkaran luar, lingkaran yang agak ke dalam. Ya, lingkaran yang agak ke dalam. Nah, sekarang lingkaran yang agak ke dalam lagi, yaitu yang ini. Nggak kelihatan ya, zoomnya jelek ya. Zooming ya. Barangkali saya kasih pewarna, barangkali bisa. Kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan ya. Yang ini ya. Kan ada lingkaran yang lubang begini ya. Bukan itu. Jadi yang ini. Ini lingkarannya berapa? Yaitu coba kita lihat caranya gimana. Caranya begini. Nah, berapa tuh? 27. Itu kelihatan ya. 27. Terus lingkaran yang paling dalam. Ini lingkaran yang paling dalam. Bukan lubang paling dalam, tapi lingkaran yang paling di dalam. Kalau lingkaran luar kan tadi 44. Nah, itu lingkarannya adalah, sebentar. Oke, 13,7. 14 lah ya. Perhatikan tuh ya. Bisa kelihatan nggak nih? Karena backgroundnya wajah saya jadi. Nah, itu. Kelihatan ya. 14. Gitu ceritanya. Dicatat tuh ya. Nah, sementara apakah kita bikin ini? Enggak, saya cuma mau kasih tahu kenapa itu 14. Nah, ini nilainya 25 nih. Lingkaran ini 25, terus lingkaran dalamnya cuma 10. Oh, 10. Jadi, ini bisa masuk ke sini. Nah, masuk ya. Nah, tinggal berapa kedalamannya. Nah, kedalamannya itu bebas ya. Kedalamannya bebas. Coba lihat, ini 7,9. 7,8 nih karena saya mendorong dengan keras, jadinya berkurang. Jadi 7,8. Saya dorong dengan keras tadi.
Terus ini kedalamannya tadi 3,5, 3,1. Oke. Kedalaman lubang ini 3,1. Nah, total ini berapa? Saya lihat ya. 9,4 total tebalnya. Tebal lingkaran 9,4. Sekali lagi sama dengan yang tadi, itu angkanya, sebenarnya sih angkanya bebas ya. Mau 44 kayak ini kan tadi saya cuma mau kasih tahu saja bahwa ini terdiri dari banyak lingkaran. Dan ini 44 sekarang malah berkurang, 44,2 ya. Makanya itu sebenarnya bebas. Yang penting yang saya nilai itu adalah urutan kerja. Mana yang duluan dipotong, atau jangan-jangan pocket duluan, baru potong belakangan. Mana yang duluan profile, mana yang pocket, mana yang profile, duluan, belakangan, itu intinya itu. Nah, lubang-lubang ini nggak perlu dibikin ya. Ini kan bekas. Ini akrilik bekas. Jadi saya gunakan untuk bisa memfungsikan, bisa memberdayakan si cuk ini gitu ya. Gitulah ya. Jadi sekali lagi tugasnya ada dua. Pertama ini, yang kedua ini. Ini semua kalian bikin simulasinya di Aspire, terus kirim ke Leads, nanti akan saya kasih apa namanya link. Saya announce lah ya. Mudah-mudahan itu ya yang informasi untuk materi ini adalah tugas. Kenapa sih ini harus dilaksanakan? Itu tadi semua itu demi keterjaminan. Semua itu demi keterjaminan bahwa alat akan selamat, bahwa alat tidak rusak, menjaga alat tetap berfungsi baik. Caranya gimana? Ya, latihan dulu. Nanti kalau sudah angkanya sempurna semua, harus sempurna. Kalau nggak sempurna nanti nabrak, nanti patah gitu, rusak, nggak bisa dipakai gitu. Makanya harus sempurna ya, dengan caranya ya banyak latihan, khususnya itu tadi latihannya ya. Latihan apa nih? Tugas ini disimulasi. Nanti kalau urutannya udah benar, baru kita lihat lagi bagaimana operator Mac bekerja. Jangan sampai salah bit ya. Baik, terima kasih sudah menyimak sampai bermenit-menit ya. Jangan lupa ini wajib ditonton sebagai jaminan keselamatan alat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya ya.